pagi hari ini insyaallah kita akan sharing bersama-sama terkait dengan i'dad atau persiapan kita menghadapi Ramadan yang idealnya sebagaimana tuntunan baginda Rasul Muhammad SAW sudah kita siapkan sejak masuk bulan Rajab. Salah satunya dengan lantunan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita selalu melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahinya selama bulan Rajab dan Sya'ban kemarin, dan lebih dari itu kemudian disampaikannya umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Semoga doa-doa itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebab kita sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat memerlukan bulan Ramadan tersebut. Nah, pada pagi hari ini stressing saya sebagaimana biasanya menghubungkan atau mengkaitkan seluruh amal ibadah, amal kebajikan kita di bulan Ramadan itu dengan upaya, dengan purpose, dengan tujuan salah satunya agar kemudian kita bersama keluarga kita masing-masing dakhalal jannah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga firdausnya. Amin, Allahumma amin. Sehingga tema yang saya ambil pada pagi hari ini, merinda jalan ke surga bersama keluarga. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-133 Allah mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang harus kita stabilo, kita garis bawahi ayat terakhirnya. Uiddat lil muttaqin. Disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sinten menika? Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa? Dan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini agar kita masuk ke dalam orang-orang bertakwa. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasari'u, kalau berkaitan dengan kebajikan, dengan kebaikan, apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan, sekali lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas-gegas, untuk bersegera, ndang-ndang, cepet-cepetan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, apalagi kalau terkait dengan trofi pertama yang paling kita butuhkan, nggih menika maghfirah mir rabbikum, ampunan dari Rabb kalian, dari Rabb, dari Tuhan kula panjenengan, dari penguasa kita semuanya, penguasa alam semesta ini, ampunan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga. Trofi kedua, surga. Cuman masalahnya maghfirah dan jannah itu uiddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Karenanya saya sampaikan di sini bahwa
kita harus sangat mengistimewakan semua amal-amal di bulan Ramadan, terutama ibadah mahdhah. Kenapa? Karena detik-detik di dalam Ramadan, begitu kita masuk saatnya waktu bulan Ramadan sampai berakhirnya waktu Ramadan, seluruh detiknya adalah detik-detik yang super istimewa, bahkan super duper istimewa. Karenanya kita persembahkan di dalam detik-detik yang super istimewa itu amal-amal yang juga super istimewa. Hingga kemudian insya Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan kita sebagai golongan hamba-hambanya yang mendapatkan maghfirahnya dan mendapatkan jannatul firdausnya. Amin, amin, Allahumma amin. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sangat familiar dengan kita, yakni di dalam ayat ke-183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menarik dari tafsir Fidzilal Quran. Syekh Qutb mengatakan bahwa dimulainya ayat ini untuk berpuasa dengan panggilan penuh kecintaan. Panggilan yang penuh kecintaan itu apa? Nggih menika ya ayyuhalladzina amanu. Jadi mungkin saking seringnya kita membaca, kita lantas kurang merasakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kecintaan, panggilan penuh cinta dari Al-Khaliq kepada makhluknya, Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Sekali lagi nggih menika ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang Jawa mungkin memanggil anaknya dengan panggilan penuh kesayangan itu tole, le, atau nduk kalau perempuan. Kalau Sunda itu asep, neng, itu panggilan kesayangan. Rasulullah memanggil Ibu Aisyah dengan ya Humairah, itu panggilan kesayangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil jamaah Masjid Al-Wahyu ini dan orang-orang yang mengimaninya dengan sangat dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman. Harapannya apa? Harapannya agar terpanggil kita dengan dengan rela, dengan ikhlas, dengan senang, dengan bahagia tadi bergegas-gegas akhirnya. Sebab apa? Sebab ayat berikutnya berkaitan dengan kewajiban yang betul-betul tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bagi orang-orang yang tidak punya iman. Atau yang imannya sedikit. Apa itu? Kutiba alaikumus syiyam. Perintah kepada kita wajib di atas kalian berpuasa. Sungguh tidak mudah. Sekali lagi, sangat tidak mudah. Bagi orang-orang yang tidak punya iman. Kenapa? Kita harus menahan lapar, haus. Harus menahan hawa nafsu. Sejak fajar menyingsing sampai tenggelamnya mentari.
Sudah begitu 30 hari. 30 hari bendino, Pak. Itu kalau tidak punya iman berat. Nah, karenanya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu untuk mengetuk keimanan kita, untuk menyentuh hati kita. Mudah-mudahan dengan demikian kewajiban yang sangat berat itu untuk sementara orang, bagi sementara orang, tidak demikian dengan kita, orang-orang yang beriman. Justru kita sangat senang, sangat bahagia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa Said Qutb mengatakan bahwa disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban berpuasa yang berat seperti itu bukan hanya untuk kalian saja, bukan hanya untuk kula panjenengan sedaya saja, tapi orang-orang sebelum kita juga mendapatkan perintah wajib untuk berpuasa tadi. Nah, ini mudah-mudahan dengan demikian kita tidak merasa sendirian mengamalkan ibadah yang tidak mudah ini. Tetapi sisi yang lain, amal ibadah yang sangat-sangat istimewa. Kemudian purpose, tujuan utama daripada puasa ini disampaikan oleh Said Qutb, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa, yang hatinya lembut, yang hatinya penuh dengan kekhusyuan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, itu kunci utama untuk mendapatkan yang di awal tadi, maghfirahnya dan jannahnya, ampunan dan surganya. Mengapa Ramadan selalu istimewa, teristimewa bahkan? Yang pertama, coba kita bayangkan pahala ibadah sunnah, kayak sholat sunnah rawatib sebelum subuh tadi. Kalau kita lakukan sekarang, pahalanya pahala sunnah. Tapi waktu masuk Ramadan, pahalanya setara dengan pahala ibadah wajib. Karena itu saya sampaikan tadi di depan, sangat kita butuhkan Ramadan itu. Bulan bonus pahala. Bulan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah wajib di Ramadan dibalas 70 kalinya. Ibadah wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Seperti tadi kita sholat subuh wajib. Lalu kalau kita lakukan subuhan di dalam bulan Ramadan, diganjar oleh Allah 70 kali lipat. Subhanallah. Sangat-sangat kita butuhkan, karena dosa kita masing-masing ini juga banyak, sehingga kita memerlukan Ramadan yang sangat istimewa ini. Yang dahsyat, yang luar biasa dari Ramadan itu, salah satu malamnya. Kapan itu? Malam yang mana? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti ada satu malam di bulan Ramadan, dan jumhur ulama mengatakan malam itu salah satu malam di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir. Dahsyatnya malam ini, kalau kita beribadah, kalau kita berbuat baik, apa saja, kanti iman, dengan iman, ya, dengan berharap hanya mendapatkan ridho Allah tok, itu pahalanya lebih banyak daripada 83,3 tahun. Umur kita mungkin nanti tidak tidak sampai 83 tahun. Nah, kalau kita pas berbuat sangat baik, sangat banyak ibadah
yang solihah, pada malam itu kita akan mendapatkan pahala setara kalau kita melakukan amal ibadah itu sepanjang 83 tahun lebih 3 bulan. Karena itu sangat kita perlukan. Apalagi kalau kita lakukan ibadah sunnah, lalu kita lakukan ibadah wajib, lalu kita lakukan di dalam masjid seperti masjid tercinta kita ini di malam itu. Subhanallah. Sudah diganjar 70 kali lipat dan pahalanya setara dengan 83 tahun. Kemudian ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti kita kupas hadisnya. Ibadah yang menjauhkan dari neraka dan mendekatkan ke dalam surga. Dan yang paling penting, yang luar biasa, bulan yang diturunkannya untuk pertama kali ayat-ayat Al-Quran. Mukjizat paling besar dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kaji beberapa hadis yang terkait dengan Ramadan. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Baihaqi mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kula panjenengan sedaya syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kapan? Insya Allah pekan depan. Kalau tidak tanggal 11 Maret, sebagaimana kawan-kawan Muhammadiyah sudah menetapkan, atau nunggu Ru'yatul Hilal. Jadi antara tanggal 11 Maret atau 12 Maret. Jadi pekan depan. Kita harus songsong dengan penuh sukacita. Ifturidho alaikum siyamu. Diwajibkan atas kula panjenengan puasanya, untuk berpuasa di waktu itu. Tuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup neraka jahanam. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikat setan-setan. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita naudzubillah min dzalik berbuat tidak baik sepanjang bulan Ramadan, itulah aslinya kula panjenengan. Aslinya kita. Setan boten cawe-cawe. Karena di kerangkeng diikat. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian fihi lailun khairun min alfi syahrin. Ini tadi yang saya sampaikan. Di dalam bulan Ramadan itu lailun, ada satu malam. Kapan itu? Itu tadi masalahnya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus betul-betul memuncak ibadah Ramadan kita saat 10 hari terakhir. Karena di malam-malam 10 hari terakhir itulah malam tadi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Istimewanya apa? Khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi setara bahkan lebih daripada 1000 bulan atau 83,3 tahun. Nah, kalimat berikutnya ini yang harus kita garis tebal, Pak. Kenapa? Man hurima khairoha. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan itu, wabil khusus
di malam Lailatul Qadar itu, faqad hurima. Itu tanda-tanda bahwa dia diharamkan dari segala kebaikan. Waktu puncak bulan kebaikan saja, waktu malam yang dahsyat untuk berbuat baik saja, dia tidak melakukan kebaikan, bahkan melakukan kemaksiatan. Biasanya Israel itu memborbardir Palestina itu waktu Ramadan. Lebih lagi pada waktu 10 Ramadan terakhir. Coba kita lihat nanti. Disangkanya waktu Ramadan, waktu berpuasa, mukminin mujahidin itu lemah. Padahal kalau kita merujuk ke ayat dan hadis tadi, justru mereka mendambakan syahid, dan syahidnya di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita bayangkan? Ada sekelompok orang, bahkan banyak orang di Israel yang membunuh dengan sangat brutal, dengan sangat sadis orang-orang Palestina, sahabat kita di Palestina, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Man hurima fihi khairuha faqad hurima. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Justru sekali lagi 10 hari terakhir kita memuncak seluruh ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Kemudian Nabi bersabda, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannah. Aku datang kepada Rasul. Lalu aku berkata kepada beliau, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku ya Rasul suatu amal yang memudahkan aku untuk masuk ke dalam surga. Apa jawaban baginda Rasul? Qala alaika bisawm fa innahu la adla lahu. Dijawab, hendaklah kamu berpuasa. Karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Luar biasa. Suma ataitu husaniyah faqal alaika bisyam. Lalu aku datang lagi kali kedua, bertanya yang sama, jawabannya juga sama. Hendaklah kamu berpuasa. Kemudian dari Abi Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, oh ya tadi itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik, Bapak Ibu rahimakumullah. Qulu amali bani Adam lahu ila siyam. Setiap amal kula panjenengan itu untuk kula panjenengan masing-masing. Ila siyam, kecuali poso, kecuali saum. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya ibadah puasa kula panjenengan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua amal selain puasa itu untuk kula panjenengan masing-masing. Tetapi puasa untuk Allah. Fa innahu li. Ana jazibih. Aku akan membalasnya, mengganjarnya langsung sendiri. Ya, luar biasa. Wasiyam junnah. Dan puasa adalah perisai dari perbuatan maksiat. Kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan kepada kita hal yang sangat penting terkait dengan rumah tangga beliau dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal lail wa aiqadha ahlah wa syaddal mi'zar. Kata Ibunda Aisyah,
begitu masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan apa? Dengan cangkruan di warkop, di angkringan boten. Tapi menghidupkan malam dengan ibadah kepadanya. Semakin memuncak di 10 hari terakhir. Kemudian membangunkan keluarganya. Nah ini dia. Jadi beliau tidak ingin sendirian menghidupkan malam, tetapi mengajak serta keluarganya. Wasyaddal mi'zar, dikencengkan sarungnya. Di dalam tanda kutip, nyuwun sewu, gencatan senjata dengan istrinya. Jadi fokus kepada ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengelola keluarga kita agar bersama-sama memuncak, meningkat pada waktu memasuki 10 hari terakhir, wabil khusus 10 malam terakhir. Mari kita jaga 10 hari Ramadan terakhir tersebut, 10 malam terakhir tersebut, agar kemudian Lailatul Qadar ditetapkan oleh Allah kepada kula panjenengan masing-masing. Amin, Allahumma amin. Masalahnya di Indonesia ini mayoritas mudiknya di 10 Ramadan terakhir. Nah, bagaimana kita kelola agar mudik kita tidak di 10 Ramadan terakhir? Eman-eman, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa amal ibadah yang sangat istimewa yang harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di detik-detik yang sangat istimewa pula itu. Yang pertama, sahur dan berbuka bersama. Saking rutinnya, jangan sampai kita lupa bahwa banyak pahala, bahwa banyak berkah saat sahur dan saat berbuka puasa. Yang kedua, tadarus Al-Quran bersama. Kita hidupkan rumah kita masing-masing dengan tadarusan. Kita hiasi rumah kita masing-masing dengan suara-suara Al-Quran dari penghuninya. Bukan dari kaset tok. Bukan dari YouTube tok. Tapi dari penghuninya. Sholat fardu berjamaah di masjid. Alhamdulillah, kalau selama ini sudah 5 waktu ibadah sholat faraid di Al-Wahyu ini, alhamdulillah kita tingkatkan kualitasnya. Yang belum, kita tingkatkan kuantitasnya 5 kali, ya, dan kita tingkatkan pula kualitasnya. Kemudian sholat tarawih berjamaah di masjid, sedekah setiap hari, boleh di masjid ini, boleh kepada orang fakir miskin, tapi tiap hari dan memuncak saat 10 hari terakhir. Iktikaf dan doa, lalu yang punya kelebihan harta disunahkan untuk umroh Ramadan bersama. Mudah-mudahan takmir Masjid Al-Wahyu bisa memfasilitasi sehingga ibadah Ramadan kita nyaman dan aman di dalam Masjid Al-Wahyu ini sejak hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan nanti. Ini Bapak yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, tasaharu fa innahu fis suhuri barokah. Sahurlah kula panjenengan sedaya. Kenapa? Karena di dalam sahur, di dalam waktu sahur itu ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia tetap dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa. Dan waktu mustajab untuk berdoa itu salah satunya saat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu berbuka puasa, rezeki kita bertambah,
yang belum punya putra dianugerahi putra oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini. Inna fis shaim inda fitrihi dakwatam. Sesungguhnya doa orang-orang berpuasa saat berbuka puasa tidak tertolak. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti materi ini kalau ada yang membutuhkan bisa menghubungi Mas Ali atau kawan-kawan yang memakmurkan masjid selama ini. Seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah dengan kajian kita untuk mempersiapkan diri kita masing-masing menghadapi bulan Ramadan, menyongsong bulan Ramadan, bisa menambah bekal kita untuk mengoptimalisasi detik-detik yang sangat istimewa tersebut. Eman-eman. Sayang kalau tidak kita betul-betul kelola dengan baik, dengan optimal, sejak masuk sekali lagi detik-detik Ramadan sampai berakhirnya detik-detik Ramadan tersebut. Karena detik-detik itu sepanjang Ramadan sangat istimewa. Karena itu harus kita balas dengan mempersembahkan amal yang istimewa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah para hadirin kita sempurnakan majelis taklim ini dengan sejenak bersama menundukkan hati dan kepala kita guna melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.